Suasana padok Honda malam itu terasa mencekam. Lampu neon putih menyinari tenda besar, tetapi bukannya memberikan rasa tenang, cahaya itu justru mempertegas wajah-wajah pucat kru yang menunduk tak berani bicara. Hanya suara kipas angin yang berputar cepat dan dentingan alat mekanik yang tersisa, hingga tiba-tiba pintu padok terbuka keras dan muncullah sosok bos Honda dengan wajah merah padam. "Cukup sudah," teriaknya. Suara menggelegar seperti petir yang menyambar. Seluruh mekanik yang sebelumnya sibuk mempreteli motor sontak berhenti, obeng jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi logam yang memekakkan telinga. Tak ada yang berani menoleh, semua tahu kemarahan itu sudah mencapai puncaknya. Bos Honda menghantam meja kayu dengan tinjunya. Kertas laporan performa berserakan, monitor di samping hampir jatuh. "Kita bukan tim kecil. Kita Honda," pekiknya, nadanya penuh luka harga diri. "Tapi apa yang kalian perlihatkan di lintasan tadi? Memalukan. Seolah kita ini tim amatir yang baru belajar balapan." Seorang kepala mekanik mencoba menjawab dengan suara bergetar, "Bos, kondisi motor." Namun, sebelum kalimat itu selesai, tatapan tajam seperti pisau langsung membungkamnya. "Jangan berani beri alasan. Semua ini kelalaian. Dan aku tak mau mendengar satu kata pun pembenaran malam ini." Amarahnya kembali meledak. Di sudut ruangan, Veda Ega duduk diam, wajahnya menunduk. Ia tahu dirinya bukan penyebab utama, tapi tak bisa menolak kenyataan bahwa semua sorotan kini juga tertuju padanya. Tekanan itu seperti beban raksasa di pundaknya, membuat napas terasa berat. Ia bisa mendengar detak jantungnya lebih keras daripada suara bos yang terus menggelegar. Kemarahan itu bukan sekadar soal balapan yang gagal. Ada rumor yang terus menyusup ke telinga bos Honda, CEO Italia sudah melirik Veda, bahkan siap melayangkan tawaran. Amarahnya bercampur dengan rasa takut kehilangan aset berharga, dan ia menumpahkan semuanya malam itu. "Kalau kita terus begini, mereka akan merebut Veda dari kita. Dan aku tak akan membiarkan itu terjadi, meskipun harus kubakar abis meja ini." Padok Honda berubah menjadi medan perang batin. Semua orang terdiam membeku, hanya suara langkah bos Honda yang menghentak lantai saat ia berjalan keluar dengan penuh murka. Di belakangnya, suasana seperti setelah badai, hening, tegang, dan penuh rasa bersalah. Semua sadar, ini bukan lagi sekadar soal hasil balapan, ini soal harga diri Honda yang sedang terancam di hadapan dunia. Belum sempat amarah bos Honda mereda, sebuah telepon darurat dari markas besar Honda Jepang masuk ke ruang manajer tim. Nada deringnya tajam, seperti alarm yang memanggil bencana. Manajer tim berlari tergesa membawa ponsel itu kepada bos yang masih panas, wajahnya dipenuhi keringat dingin. "Bos, ini dari Tokyo," bisiknya pelan, nyaris seperti doa sebelum eksekusi. Dengan tangan gemetar, bos Honda menerima panggilan itu. Dari seberang terdengar suara berat CEO Honda Jepang yang tenang tapi mematikan. "Kami sudah menonton balapan tadi, dan kami muak." Kalimat itu menusuk seperti belati. Bos Honda yang biasanya lantang kini terdiam, hanya mampu mendengarkan. "Jika kalian tidak segera memperbaiki keadaan, kepala akan bergulir. Kami tidak peduli siapa, entah itu mekanik, manajer, atau bahkan kau sendiri." Suara CEO Jepang terdengar datar, tanpa emosi, justru membuat ancamannya terasa lebih mengerikan. Bos Honda mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menegang. Ia mencoba menjawab dengan suara serak, "Kami akan segera membalikkan keadaan, Sir, kami tidak akan mengecewakan Honda." Tapi jawaban itu terdengar seperti janji yang dipaksakan, lebih karena ketakutan daripada keyakinan. Lalu, seolah menambah luka, CEO Jepang menyelipkan kabar yang membuat jantung bos Honda nyaris berhenti. "Dan satu hal lagi, kami mendengar kabar bahwa tim Italia ingin membajak Veda Ega. Jika itu benar terjadi, jangan pernah kembali ke Jepang. Honda tidak akan memaafkanmu." Telepon itu terputus, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan dari teriakan apapun. Bos Honda terdiam beberapa detik, matanya kosong menatap meja penuh kertas berantakan.
Suasana padok yang tadi sudah mencekam kini makin pekat. Semua kru menunggu dengan napas tertahan, tak ada yang berani bicara. Mereka tahu telepon itu bukan sekadar teguran, itu adalah ultimatum. Dengan langkah berat, bos Honda melempar ponsel ke meja hingga hampir hancur. Dengar semua, suaranya serak tapi tetap bergemuruh. Kita bukan hanya melawan tim Italia. Kita sedang melawan kehancuran diri kita sendiri. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan Veda jatuh ke tangan mereka. Sekalipun harus kubayar dengan darahku. Pagi berikutnya, dunia Moto3 diguncang bukan oleh suara mesin, melainkan oleh tajuk utama media Eropa. Hampir semua portal berita olahraga menyorot satu isu yang sama, Veda Ega dibidik tim Italia, Honda guncang padok. Foto wajah Veda yang menunduk di padok semalam terpampang besar, seakan jadi simbol badai yang sedang bergemuruh. Setiap media berlomba membongkar rumor. Ada yang menulis CEO Italia sudah menyiapkan kontrak dengan nilai gila-gilaan. Ada pula yang berspekulasi bahwa bos Honda kehilangan kendali setelah dimarahi dari Jepang. Honda rapuh, Italia siap mencuri mutiara Asia. Begitu salah satu headline yang menusuk perasaan seluruh kru Honda. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Fans Indonesia panik, tak rela idolanya dicuri oleh tim asing. Veda itu harga diri bangsa, jangan dilepas, tulis seorang netizen. Sementara itu, fans Eropa mulai berandai-andai, bagaimana jadinya jika Veda benar-benar membela tim Italia yang glamor. Bos Honda membaca semua itu dengan wajah menegang. Setiap kata dari media terasa seperti cambuk yang menghantam punggungnya. Ia tahu sorotan ini bukan hanya gosip, melainkan tekanan global yang bisa memengaruhi keputusan Veda. Padok Honda kini bukan lagi sekadar garasi motor, tapi medan perang opini. Di balik layar, wartawan berkeliaran di sekitar padok, mencoba memancing pernyataan. Mikrofon diarahkan ke wajah kru, kamera siap menangkap reaksi sekecil apapun. Kru Honda hanya bisa menunduk, bersembunyi di balik masker, takut salah bicara yang justru memperburuk keadaan. Veda sendiri hanya diam, menolak menjawab pertanyaan media. Ia berjalan melewati kerumunan wartawan dengan headphone menempel di telinga, seakan ingin menutup dunia luar. Namun diamnya justru semakin memperkuat gosip, apakah benar ia sedang mempertimbangkan tawaran Italia. Sementara itu, di markas tim Italia, CEO mereka tersenyum puas membaca semua berita. Biarkan media bekerja untuk kita, ujarnya kepada stafnya. Honda sedang goyah, dan Veda hanya butuh sedikit dorongan untuk meninggalkan mereka. Kata-kata itu bagai pisau dingin yang siap menusuk jantung Honda kapan saja. Sore itu, di sebuah hotel mewah dekat sirkuit, suasana berbeda dari padok Honda yang muram. CEO tim Italia duduk santai di kursi kulit, jas elegannya rapi, wajahnya penuh percaya diri. Di depannya, manajer Veda Ega tampak waspada. Di atas meja, sudah terhampar sebuah map tebal berisi kontrak yang nilainya bisa membuat siapapun terdiam. Lihatlah angka ini, ucap CEO Italia sambil menyodorkan halaman pertama. Angkanya luar biasa, gaji 3 kali lipat dari kontrak Honda saat ini, plus bonus besar setiap kali podium. Manajer Veda menelan ludah, seolah melihat cek kosong yang bisa mengubah masa depan. Namun tawaran itu bukan hanya soal uang. CEO Italia melanjutkan dengan suara yang penuh pesona, kami akan memberikan motor terbaik, fasilitas pribadi, bahkan status pebalap nomor 1. Veda tidak akan menjadi bayangan siapapun. Dia akan jadi wajah tim kami, ikon Eropa, dan legenda baru. Kata-katanya menusuk, karena menyentuh mimpi yang selama ini diam-diam disimpan oleh Veda. Di saat yang sama, gosip transfer semakin mengudara. Media memburu kabar tentang pertemuan rahasia ini. Foto-foto samar Veda yang masuk ke hotel menyebar di dunia maya, menyalakan api spekulasi. Fans Honda di Asia menjerit, sementara fans Italia merayakan seakan kesepakatan sudah tercapai. Bos Honda mendengar kabar ini dari seorang jurnalis kawakan.
Tangannya mengepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Kurang ajar, raungnya di Paddock. Mereka berani main di belakang kita, memancing di air keruh saat kita sedang jatuh. Kemarahannya semakin mendidih, bercampur dengan rasa takut kehilangan aset terbesar timnya. Feda sendiri terjebak dalam pusaran dilema. Ia tahu tawaran Italia bisa mengubah kariernya secara instan, tapi ia juga sadar Honda adalah rumah yang telah membesarkannya sejak awal. Setiap kata CEO Italia berputar di kepalanya, bertarung dengan kenangan tentang loyalitas dan kepercayaan yang telah dibangun bersama Honda. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan samar, belum ada tanda tangan, tapi benih keraguan sudah ditanam. CEO Italia tersenyum penuh kemenangan. Katakan pada Feda, pintu kami selalu terbuka. Dan ketika ia siap, dunia akan menyambutnya sebagai bintang Italia. Kata-kata itu bergema, menjadi bayangan gelap yang semakin menghantui Honda. Malam itu, setelah kabar pertemuan rahasia Feda dengan tim Italia meledak di media, Paddock Honda berubah menjadi sarang konspirasi. Lampu tenda sudah dipadamkan, tapi di dalam ruangan kecil tertutup rapat, bos Honda duduk bersama manajer tim dan perwakilan sponsor utama. Wajah-wajah mereka serius, penuh garis kecemasan. Kalau kita biarkan, besok pagi Feda sudah jadi milik mereka, bisik bos Honda dengan nada parau. Seorang sponsor mencondongkan tubuhnya, suaranya rendah seperti bisikan dosa. Honda tidak boleh kalah. Kita harus buat penawaran yang tak bisa ditolak. Bukan sekadar uang, tapi masa depan. Kalimat itu membuat bos Honda menatap tajam, seakan baru saja menemukan arah di tengah badai. Rencana rahasia mulai dibicarakan. Mereka membicarakan kontrak jangka panjang 5 tahun, dengan jaminan naik ke oto-oto bersama tim pabrikan Honda, lalu pintu lebar ke MotoGP. Selain itu, mereka akan menjadikan Feda ikon global Honda Asia, wajah yang akan terpampang di iklan, poster, bahkan papan reklame di seluruh dunia. Ini bukan sekadar kontrak, ujar bos Honda sambil mengepalkan tinjunya. Ini janji, Honda adalah rumah, dan Feda adalah pewarisnya. Kata-kata itu membuat ruangan sejenak hening, lalu diikuti anggukan penuh tekad dari semua yang hadir. Namun, semua ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika bocor, media akan menertawakan Honda sebagai pihak yang panik. Karena itu, rencana ini dijaga ketat, hanya segelintir orang yang tahu. Bahkan sebagian kru tak paham mengapa bos mereka bekerja hingga larut malam, menutup diri dari semua orang. Di sisi lain, Feda masih belum mengetahui apa-apa. Ia hanya merasakan kegelisahan yang semakin berat, seolah dirinya kini sedang diperebutkan dua kekuatan besar. Tidurnya tidak nyenyak, setiap kali memejamkan mata ia mendengar dua suara, bisikan Italia yang menjanjikan gemerlap, dan bayangan Honda yang memintanya bertahan. Di luar, angin malam Istanbul bertiup kencang, mengguncang tenda Paddock. Seolah langit pun tahu bahwa keputusan besar sedang dirajut diam-diam di balik layar. Dan ketika fajar menyingsing, Honda sudah menyiapkan sesuatu yang bisa membalikkan keadaan, atau justru menyalakan perang yang lebih besar di dunia balap. Di kamar hotelnya yang sunyi, Feda Ega duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah. Lampu kamar menyala redup, bayangan tubuhnya terpantul di dinding, tampak seperti sosok lain yang tengah menatapnya. Sejak pertemuan dengan tim Italia, pikirannya tak pernah tenang. Dua jalan terbentang di depan mata, tetap bersama Honda yang membesarkannya, atau melompat ke Italia dengan janji kemewahan dan kejayaan instan. Telepon genggamnya terus bergetar oleh notifikasi. Pesan dari wartawan, fans, hingga kenalan lama berdatangan. Ada yang memintanya bertahan, ada yang menyuruhnya menerima tawaran Italia. Jangan sia-siakan kesempatan emas, tulis seseorang. Ingat, Honda sudah jadi rumahmu, tulis yang lain. Pesan-pesan itu berputar di kepala, membuat dadanya sesak. Feda berjalan ke jendela, menatap ke arah kota Istanbul yang gemerlap. Lampu-lampu kota seperti kilauan janji yang ditawarkan Italia, penuh cahaya, penuh gemilang. Namun, jauh di lubuk hatinya,
Ada bayangan Honda, momen ketika ia pertama kali masuk padok, tangan bos Honda menepuk pundaknya, dan kata-kata sederhana yang masih ia ingat, "Di sini kau bukan sekadar pembalap. Kau keluarga." Konflik batin itu membuatnya gelisah. Ia tahu bahwa jika menerima tawaran Italia, ia akan jadi bintang besar, tapi mungkin hanya sebagai pion dalam permainan bisnis. Sementara bersama Honda, jalannya mungkin lebih sulit, penuh rintangan, namun ada rasa memiliki yang tak tergantikan. Malam itu, ia menutup mata dan mendengar kembali suara-suara yang menghantuinya. Suara CEO Italia yang licin dan penuh janji. Suara bos Honda yang marah tapi sebenarnya penuh ketakutan kehilangan dirinya. Suara CEO Jepang yang keras, menegaskan bahwa masa depan Honda ada di pundaknya. Semua suara itu bertabrakan, menekan dadanya seperti beban tak kasat mata. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu apapun pilihan yang ia buat, akan ada pihak yang terluka. "Kenapa semua ini harus jatuh ke pundakku?" gumamnya lirih, seolah bertanya pada langit malam. Di kejauhan, suara mesin motor latihan dari padok masih samar terdengar, mengingatkan Veda pada satu hal, di atas lintasan, semua keraguan akan diuji. Namun malam itu, sebelum balapan dimulai, perang terbesar yang ia hadapi bukanlah melawan lawan di sirkuit, melainkan melawan dirinya sendiri di persimpangan takdir. Pagi berikutnya, padok Moto3 diguncang oleh pemandangan tak biasa. Bos Honda, yang biasanya menjaga amarahnya di balik tenda tertutup, kali ini meledak di depan publik. Wartawan, kru, bahkan rival, menyaksikan langsung bagaimana wajahnya merah padam, urat leher menegang, dan suaranya menggelegar seperti meriam. "Cukup, aku muak dengan rumor murahan ini. Veda bukan milik Italia, Veda adalah Honda." Kilatan kamera langsung berhamburan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya direkam, dipotong, dan disebarkan. Dalam hitungan menit, media sosial penuh dengan video ledakan amarah itu. "Bos Honda hilang kendali," tulis salah satu akun. Tapi bagi bos Honda, itu bukan kehilangan kendali, itu adalah deklarasi perang terbuka. Seorang wartawan berani mengangkat tangan, bertanya dengan suara bergetar, apakah benar Honda sudah kehilangan daya tawar terhadap tim Italia? Pertanyaan itu seperti bensin yang dituangkan ke api. Bos Honda menatapnya tajam, lalu menghantam meja podium hingga botol air mineral terjatuh. "Kehilangan daya tawar. Dengar baik-baik, selama aku berdiri di sini, tak ada satupun tim yang bisa merebut Veda dari kami." Di antara kerumunan, Veda berdiri diam, wajahnya kaku. Ia tak menyangka namanya kembali dijadikan bahan ledakan emosi. Hatinya semakin terhimpit. Ia ingin membela bosnya, tapi di sisi lain ia juga tahu bahwa tawaran Italia masih menunggu dengan sabar. Semua tatapan kini seolah menuntut jawabannya, padahal ia sendiri belum berani bicara. CEO tim Italia yang kebetulan hadir di area media hanya tersenyum tipis. Ia tak perlu berbicara apa-apa, kemarahan bos Honda justru membuat dirinya tampak tenang dan superior. Senyum itu tertangkap kamera, dan tersebar bersamaan dengan rekaman amarah bos Honda, menciptakan narasi kontras, satu pihak terlihat putus asa, pihak lain terlihat penuh kendali. Padok semakin panas. Kru Honda menunduk malu, sementara rival mereka bersorak dalam hati melihat kegaduhan ini. Ada yang berbisik, Honda sudah kehilangan kelasnya. Mereka terlalu panik. Kata-kata itu menyebar seperti racun, memperburuk suasana. Namun, bagi bos Honda, mundur bukan pilihan. Setelah berteriak di depan dunia, ia melangkah pergi dengan dada membusung, meski dalam hatinya api semakin membakar. Ia tahu ledakan ini bukan solusi, tapi ia ingin semua orang tahu, ia akan berperang habis-habisan demi mempertahankan Veda, bahkan jika harus melawan seluruh padok sekalipun. Ledakan bos Honda di depan media menjadi tamparan keras bagi CEO tim Italia. Malam itu, di ruang rapat hotel mewah, ia memukul meja dengan keras, wajahnya memerah bukan karena malu, tetapi karena harga diri yang tercabik. "Bagaimana bisa mereka menolak tawaran kita?" raungnya,
Suaranya menggema hingga ke koridor. Para staf hanya bisa menunduk, tak berani menatap langsung mata bos yang sedang murka. Sebelumnya, mereka begitu yakin. Tawaran finansial yang fantastis, fasilitas kelas dunia, hingga status pebalap nomor 1, semuanya sudah disiapkan. Bahkan mereka sempat menyiapkan video presentasi untuk menyambut Veda sebagai bintang baru. Tapi kini, semuanya berantakan. Honda menolak mentah-mentah, dan lebih buruk lagi, menolak di depan publik. Seorang staf muda memberanikan diri bicara. "Bos, mungkin kita bisa naikkan tawaran. Tambahkan bonus juara dunia, atau saham di tim." CEO Italia menatapnya dengan mata membara. "Apakah kau pikir ini soal uang?" bentaknya. "Ini soal harga diri. Honda sudah mempermalukan kita, seolah kita pengemis yang meminta-minta." Sementara itu, di luar ruangan, kabar penolakan tawaran Italia menjadi headline global. Media menulis, "Honda tantang Italia, Veda masih milik mereka." Fans Italia marah, merasa tim kebanggaan mereka dilecehkan. Fans Asia sebaliknya bersorak, menganggap Honda pahlawan yang berani melawan godaan Eropa. Dunia balap semakin terbelah dalam dua kubu. CEO Italia berjalan mondar-mandir dengan langkah keras. Dalam hatinya, amarah bercampur dengan kepahitan. Ia terbiasa menang, terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tapi kali ini, Honda berdiri kokoh seperti tembok baja, membuatnya merasa untuk pertama kalinya tak berdaya. "Baiklah," gumamnya dengan suara rendah, hampir seperti desisan ular. "Kalau mereka pikir perang ini selesai, mereka salah besar. Aku akan menunggu. Akan ada celah. Dan saat itu tiba, aku akan merebut Veda dari tangan mereka, tak peduli dengan cara apa." Kalimat itu membuat staf yang mendengarnya bergidik ngeri. Namun untuk saat ini, kenyataan pahit tak terbantahkan. Tawaran mewah yang disusun dengan penuh percaya diri justru berakhir dengan penolakan. Dan di balik senyum kaku yang ia tunjukkan pada publik, CEO Italia hanya bisa menggertakkan gigi, gigit jari, menahan amarah yang mendidih. Setelah malam penuh gejolak, bos Honda memanggil rapat darurat di ruang khusus yang dijaga ketat. Sponsor utama, manajer tim, serta beberapa eksekutif dari Jepang hadir lewat layar besar. Wajah-wajah mereka tegang, mata fokus pada satu orang, sang bos yang kini duduk dengan rahang mengeras, seolah tengah memimpin pertempuran terakhir. "Cukup dengan reaksi spontan. Kita butuh strategi," ujarnya dengan suara berat namun terkontrol. "Italia sudah menyerang harga diri kita, dan mereka kira kita akan panik. Tidak, kita akan balas, bukan dengan teriakan, tapi dengan sesuatu yang membuat mereka tak bisa bergerak." Lalu ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen. Semua orang terdiam saat ia membuka lembaran pertama, kontrak 5 tahun untuk Veda Ega, dengan klausul yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalamnya, bukan hanya gaji yang fantastis, tapi juga jalur pasti ke Oto-Oto dalam 2 musim, lalu kursi MotoGP yang dijanjikan. Sponsor menyipitkan mata, kagum sekaligus cemas. Ini bukan sekadar kontrak. Ini pernyataan kekuasaan, ujar salah satu dari mereka. Bos Honda mengangguk. "Benar, kita tidak hanya mempertahankan Veda, kita menjadikannya simbol masa depan Honda. Italia boleh punya uang, tapi mereka tidak punya warisan. Kita punya sejarah, dan Veda akan menjadi bagian darinya." Seorang eksekutif Jepang di layar menambahkan dengan nada tegas, "Kalian harus memastikan kontrak ini tidak bocor sebelum waktunya. Jika media tahu, mereka akan memelintir seolah kita terpojok. Ingat, waktunya harus tepat, dan ketika diumumkan, seluruh dunia harus terkejut." Rapat itu berlangsung hingga larut malam. Diagram strategi ditampilkan, rencana publikasi disusun, bahkan proyek iklan global dengan wajah Veda sudah dirancang. Semua terasa seperti menyusun senjata pamungkas yang akan menghantam Italia di saat yang paling tak terduga. Di akhir rapat, bos Honda menutup map kontrak dengan satu kalimat singkat, namun membuat bulu kuduk merinding. "Italia boleh punya media, boleh punya uang.
Tapi mereka tidak akan pernah bisa membeli jiwa seorang pebalap yang telah dibesarkan Honda. Veda adalah kita, dan kita akan menguncinya selamanya. Kabar pertarungan kontrak antara Honda dan tim Italia akhirnya bocor ke media, meski dengan detail yang simpang siur. Headline di seluruh dunia berbunyi sama, Veda Ega di persimpangan, Honda atau Italia. Dalam sekejap, publik terbelah dua. Di forum, di televisi, hingga di jalanan, semua orang memperdebatkan nasib sang pebalap muda yang kini jadi pusat dunia. Fans Asia, terutama dari Indonesia, turun ke media sosial dengan tagar penuh emosi. Tagar Veda Stay with Honda menjadi trending, disertai ribuan komentar yang mengingatkan jasa Honda dalam membesarkan kariernya. Di sisi lain, fans Italia berteriak lantang, tagar Veda for Italy, membayangkan masa depan cerah bila ia berseragam merah putih ala tim kebanggaan mereka. Tekanan semakin nyata ketika wartawan dari berbagai negara mengepung setiap langkah Veda. Mereka mengacungkan mikrofon, menembakkan pertanyaan tajam, kapan Anda memutuskan? Apakah benar Anda sudah bertemu dengan CEO Italia? Apakah Honda masih punya tempat di hati Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Veda bagaikan peluru yang tak henti menghujani dada. Bos Honda menonton semua ini dari ruangannya dengan rahang mengeras. Ia tahu waktu sudah semakin menipis. Semakin lama Veda diam, semakin besar risiko opini publik berpihak pada Italia. Kita harus segera bergerak, gumamnya, sambil menatap map kontrak yang kini terasa seperti pedang bermata dua, bisa menyelamatkan Honda, bisa juga menusuk balik jika salah langkah. Veda sendiri merasakan dadanya semakin terhimpit. Ia tak bisa keluar kamar hotel tanpa disorot kamera. Bahkan ketika makan malam, ada lensa yang mengintai dari balik jendela. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas diperebutkan, dikagumi, tapi tak punya kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Malam itu, ia membuka ponselnya dan melihat ribuan pesan baru. Ada yang memohon dengan air mata virtual, ada yang memaki, ada pula yang mengancam. Pilih Honda atau kau pengkhianat, tulis seorang fanatik. Jika kau tak ambil Italia, kau bodoh. Tulis yang lain. Veda terdiam lama, matanya merah, lalu meletakkan ponsel itu dengan gemetar. Di luar sana, dunia menunggu. Publik sudah tak sabar, sponsor mendesak, dan media terus menggali. Semua orang menuntut satu hal, keputusan. Dan setiap detik yang berlalu, tekanan itu semakin menjerat, membuat Veda sadar bahwa apapun pilihannya, ia akan kehilangan sesuatu, entah loyalitas, atau kesempatan emas. Setelah berhari-hari diburu media, akhirnya Veda muncul di hadapan publik. Sebuah konferensi pers darurat digelar di ruangan hotel mewah, dengan ratusan wartawan memenuhi kursi, kamera televisi menyala tanpa henti, dan sorot lampu yang begitu menyilaukan. Semua mata tertuju pada satu kursi kosong di depan panggung, kursi yang akan menentukan arah masa depan balap dunia. Ketika Veda melangkah masuk, suasana sontak hening. Ia memakai jaket hitam sederhana tanpa logo tim manapun, seolah ingin netral. Namun justru itulah yang membuat jurnalis makin menggila. Blitz kamera berkilat, mikrofon didorong semakin dekat, dan bisikan tegang memenuhi udara. Veda menatap kerumunan itu dengan wajah lelah, matanya sedikit sembab karena kurang tidur. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas, "Saya tahu kalian semua menunggu jawaban. Tapi sebelum saya bicara tentang masa depan, saya ingin mengatakan satu hal, saya bukan boneka. Saya pebalap, bukan alat politik, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan seenaknya." Kata-katanya menghantam ruangan seperti badai. Wartawan saling pandang, beberapa bahkan berhenti menulis. Veda melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar namun penuh tekad, "Saya berterima kasih pada Honda, yang membesarkan saya sejak awal. Saya juga menghargai minat dari Italia. Tapi keputusan ini bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling berkuasa. Ini tentang siapa yang benar-benar percaya pada saya sebagai manusia." Di luar ruangan,
jutaan orang menonton siaran langsung itu. Media sosial langsung meledak. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengejek dan menyebutnya ragu-ragu. Namun satu hal jelas, Veda untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa ia punya suara sendiri, bukan sekadar pion dalam permainan besar. Bos Honda yang menonton dari kejauhan mengepalkan tangan, wajahnya antara bangga dan khawatir. Kata-kata Veda memang menyentuh hati, tapi itu juga berarti ia membuka ruang bagi Italia untuk tetap masuk. Sedangkan CEO Italia di seberang sana menatap layar dengan senyum tipis, merasa permainan baru saja dimulai. Konferensi pers itu berakhir tanpa keputusan final. Tapi dunia kini tahu satu hal, Veda tidak akan tunduk pada tekanan. Ia akan memilih dengan caranya sendiri. Dan justru ketidakpastian inilah yang membuat atmosfer semakin panas, seakan badai besar sedang menunggu di tikungan berikutnya. Konferensi pers Veda yang penuh emosi seharusnya menjadi momen netral, namun Italia melihat celah besar. Dalam hitungan jam, media-media besar di Eropa mulai mengutip pernyataan CEO Italia. Dengan wajah penuh karisma, ia berkata di hadapan publik, "Kami tidak ingin membeli Veda. Kami hanya ingin memberinya panggung yang pantas. Jika ia merasa bukan boneka, maka di tim kami, ia akan menjadi bintang utama, bukan sekadar anak muda yang menunggu giliran." Ucapan itu langsung meledak di seluruh jagat maya. Tajuk utama berubah arah, Italia siap jadi rumah bagi Veda. Beberapa jurnalis bahkan menulis narasi seolah Honda hanya menahan Veda demi kepentingan mereka sendiri. Opini publik pun terpecah semakin dalam, dan perlahan, simpati yang semula condong ke Honda mulai bergeser ke kubu Italia. Bos Honda murka saat menyaksikan berita itu. Ia menghantam meja rapat hingga dokumen berserakan. "Bangsat, mereka memelintir kata-kata bocah itu untuk keuntungan mereka," teriaknya dengan wajah memerah. Sponsor besar yang ikut dalam rapat mencoba menenangkannya, namun jelas terlihat kekhawatiran di mata mereka. Jika opini global terus seperti ini, nilai pasar Honda bisa terancam jatuh. Sementara itu, CEO Italia terus memainkan kartunya dengan cerdik. Ia menghadiri talk show, tampil dalam wawancara eksklusif, bahkan menggandeng legenda MotoGP asal Italia untuk ikut berbicara. Semua narasi yang keluar diarahkan pada satu pesan sederhana, Honda mengekang, Italia membebaskan. Sebuah propaganda halus namun mematikan. Di sisi lain, Veda semakin terpojok. Setiap kali ia membuka telepon genggamnya, headline yang muncul membuat dadanya sesak. Apakah saya salah bicara? Apakah mereka memelintir semua ini? Pikirnya dalam kebisuan malam. Ia mulai merasa bukan hanya jadi rebutan, tapi juga jadi alat propaganda internasional yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di media sosial, komentar semakin kejam. Ada yang menuduhnya pengecut, ada yang menyebutnya oportunis, ada pula yang menuduh Honda memperbudaknya. Tagar baru bermunculan, tagar Free Veda. Sorakan itu menggaung, membuat suasana makin panas, seolah Veda adalah tawanan yang harus diselamatkan dari jeratan kontrak. Dari kejauhan, CEO Italia tersenyum puas. Serangan baliknya berhasil. Dunia mulai melihat Honda sebagai penjara, dan Italia sebagai pintu gerbang kebebasan. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Namun satu hal pasti, ia berhasil menggoyahkan tembok besar yang selama ini menjaga Veda tetap di sisi Honda. Bos Honda akhirnya sadar, jika ia hanya marah-marah di ruang rapat, Italia akan terus menguasai panggung. Maka ia memutuskan untuk membalas, bukan dengan kata-kata emosional, melainkan dengan aksi yang akan mengguncang dunia. Malam itu, ia memanggil seluruh eksekutif kunci, sponsor utama, dan tim hukum untuk rapat darurat. Kita tidak akan biarkan mereka memelintir narasi. Kita akan tunjukkan siapa sebenarnya Honda, ucapnya dengan suara serak namun penuh api. Hari berikutnya, Honda meluncurkan sebuah video dokumenter kilat berjudul The Journey of Veda. Dalam video berdurasi 15 menit itu, diperlihatkan rekaman perjalanan Veda sejak masih bocah,
berlatih di sirkuit kecil Indonesia dengan motor seadanya, hingga akhirnya diberi kesempatan oleh Honda untuk masuk akademi balap mereka. Narasi yang mengiringi video itu sederhana tapi menusuk, dia bukan milik siapapun. Dia keluarga. Video itu viral dalam hitungan jam. Tangisan orang tua Veda saat pertama kali anaknya dipanggil ke Jepang, tawa polosnya saat menerima motor pertamanya dari Honda, hingga momen-momen ketika ia meneteskan air mata di podium pertama, semua ditampilkan. Dunia yang sempat terbuai propaganda Italia kini terhentak, tersadar bahwa tanpa Honda, mungkin nama Veda tak akan pernah ada. Reaksi publik berbalik cepat. Tagar baru muncul, tagar Honda Family dan tagar Veda Belongshare. Fans yang tadinya terombang-ambing mulai menyadari satu hal, Honda bukan hanya tim, tapi rumah bagi Veda. Bahkan banyak legenda balap yang ikut bersuara di media sosial, memuji langkah Honda yang berbicara dengan hati, bukan politik. Italia murka melihat itu. CEO mereka menggeram di balik layar televisi, menyadari serangan balik Honda jauh lebih mematikan dari perkataannya sendiri. Mereka memainkan kartu emosi, katanya pelan, menendang kursinya dengan frustrasi. Namun ia tahu, permainan belum selesai. Ia masih punya kartu terakhir yang belum dimainkan. Sementara itu, Veda menonton video itu di kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, air matanya jatuh bukan karena tekanan, tapi karena rasa haru. Ia teringat semua perjuangan kecilnya, semua orang yang pernah percaya padanya ketika tak ada yang mau. Dadanya bergetar, hatinya semakin bimbang, apakah ia tega meninggalkan keluarga yang sudah membesarkannya. Bos Honda menutup hari itu dengan sebuah pesan singkat kepada seluruh timnya, ini baru permulaan. Italia sudah menyerang, kita sudah membalas. Tapi peperangan sesungguhnya belum dimulai. Bersiaplah. Kata-kata itu membuat semua orang sadar bahwa bentrokan besar antara dua kekuatan raksasa ini akan segera mencapai klimaksnya. Malam itu, di sebuah hotel mewah di pusat kota, pertemuan rahasia digelar. Tidak ada kamera, tidak ada media, hanya beberapa orang terpilih yang duduk di meja panjang dengan cahaya lampu remang. Di satu sisi, bos Honda dengan tatapan tajam. Di sisi lain, CEO Italia dengan senyum penuh intrik. Dan di ujung meja, Veda duduk dengan wajah tegang, seolah berada di persidangan yang akan menentukan hidupnya. Keheningan panjang memecah suasana. Akhirnya, CEO Italia membuka percakapan. Veda, katanya pelan namun menusuk, kau sudah lihat sendiri. Dunia ingin kau bebas. Bersama kami, kau bukan sekadar pebalap muda. Kau akan jadi ikon, pahlawan yang membawa Italia kembali berkuasa. Kata-katanya mengalir seperti racun manis, penuh janji yang sulit ditolak. Bos Honda langsung menyambar dengan suara berat. Jangan percaya, semua itu fata morgana. Kami yang membesarkanmu dari nol. Kami yang menaruh kepercayaan ketika tak ada satupun yang mau. Italia hanya ingin memanfaatkanmu, membuatmu pion dalam permainan bisnis mereka. Tangan bos Honda mengepal di atas meja, urat lehernya menegang. Veda menunduk, dadanya sesak mendengar dua suara bertentangan yang sama-sama kuat. Ia mencoba berkata, aku hanya ingin balapan, tanpa drama seperti ini. Tapi CEO Italia tertawa tipis, mencondongkan tubuhnya. Itulah yang kami tawarkan, kebebasan dari drama Honda. Kau bisa jadi dirimu sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti bisikan iblis di telinganya. Bos Honda berdiri, tatapannya menembus jantung lawan. Kebebasan, omong kosong. Kau pikir memberi panggung besar adalah kebebasan? Itu penjara emas. Honda tidak pernah menjanjikan panggung, Honda menjanjikan keluarga. Dan keluarga tidak bisa dibeli. Suasana meja mendidih. Dua pria itu seperti singa yang siap menerkam. Veda terdiam, matanya basah, tangannya gemetar di atas meja. Ia melihat ke kanan, janji kejayaan, kekuasaan, nama besar. Ia melihat ke kiri, kenangan masa kecil, perjuangan, keluarga. Jiwanya terombang-ambing, seakan ditarik dua arah yang sama-sama mematikan.
Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Pintu ditutup, semua pihak meninggalkan ruangan dengan wajah menegang. Tapi jelas satu hal, badai semakin mendekat, dan pilihan Veda akan menentukan siapa yang runtuh dan siapa yang bertahan. Hari penentuan akhirnya tiba. Sirkuit penuh penonton, namun kali ini bukan hanya untuk balapan, dunia menunggu satu hal, keputusan Veda Ega. Di tribun, bendera Honda dan Italia berkibar berdampingan, seolah medan perang sudah dipersiapkan. Jutaan pasang mata terpaku ke layar raksasa, di mana konferensi pers besar diumumkan. Veda duduk di belakang panggung, jantungnya berdetak kencang seperti mesin yang meraung di garis start. Ia teringat kembali semua kata-kata yang dilemparkan kepadanya, janji manis Italia, loyalitas Honda, desakan publik, dan bisikan keluarganya yang hanya ingin ia bahagia. Semua berputar di kepalanya, membuat napas terasa berat. Ketika ia melangkah ke depan, ruangan hening total. Blitz kamera menyala, namun dunia seakan membeku menunggu kalimat pertamanya. Veda menatap mikrofon, lalu menutup matanya sebentar. Ia tahu, sekali kata itu keluar, tidak ada jalan kembali. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Saya sudah berpikir panjang. Saya sudah mendengar janji, ancaman, dan harapan. Tapi akhirnya, saya memilih keluarga." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tegas, "Saya tetap bersama Honda." Ruangan meledak, pendukung Honda bersorak histeris, sementara wajah CEO Italia membeku, rahangnya mengeras menahan amarah. Di layar televisi seluruh dunia, tangisan haru fans Asia pecah, bendera Honda berkibar, dan tagar baru bermunculan, tagar Veda Forever Honda. Bos Honda berdiri dari kursinya, matanya berkaca-kaca, lalu mengepalkan tangan ke udara. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal kontrak, ini kemenangan moral. Italia mungkin punya uang, tapi Honda menang karena hati. Dan hati seorang pebalap muda akhirnya memilih untuk tetap pulang ke rumah yang membesarkannya. Veda menunduk, air mata jatuh di pipinya. Beban berat yang mengekangnya selama berminggu-minggu kini terlepas. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi setidaknya ia memilih dengan jiwanya sendiri. Dunia boleh gaduh, politik boleh bergejolak, namun di lintasan, ia akan tetap menjadi Veda, pebalap yang lahir dari keluarga